Mudah-mudahan ini nyaman dan pelatih juga udah mulai turun ke Bali. Patrick Kluivert dan asisten tiba di Bali, Ivar Jenner gembira. Semangat membara Jordi Amat jelang hadapi Cina dan Jepang. Alasan Cina bakal kesulitan lawan skuad Garuda. Misi pembuktian Rafael Struijk di Timnas Indonesia. Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas lagi terkait Timnas Indonesia yang akan melaksanakan TC dan siapa-siapa saja pemain yang dipanggil untuk melaksanakan TC di Bali. Info terbaru ada Rafael Struijk dan juga Jordi Amat yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk mengikuti TC di Bali. Seperti apa tanggapan dan juga performa dari Rafael Struijk dan Jordi Amat menjelang TC? Semuanya sudah saya rangkum dalam video berikut. Let's go. Misi pembuktian Rafael Struijk di Timnas Indonesia. Sebuah tanda tanya menyelimuti pemanggilan Rafael Struijk ke Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Bagaimana tidak, pemain berusia 22 tahun ini masuk dalam daftar 32 pemain pilihan pelatih Belanda itu. Padahal, sepanjang tahun 2025, ia hanya mencatatkan 40 menit bermain bersama klubnya Brisbane Roar. Sebuah statistik yang tentu saja memicu beragam spekulasi. Apakah pemanggilan ini akan menjadikan Rafael Struijk sebagai misi pembuktiannya di lapangan hijau Timnas Indonesia? Kluivert, juru taktik asal Belanda, tengah mematangkan persiapan skuad Garuda untuk 2 laga krusial lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert, sosok Rafael Struijk kembali mencuat. Ya, memang bukan wajah baru. Struijk telah menjadi langganan timnas sejak era Sintayong. Namun, performanya di level klub belakangan ini menjadi sorotan utama dengan menit bermain yang sangat minim. Lantas, apakah keputusan Patrick Kluivert memanggilnya kali ini adalah langkah yang tepat? Rafael Struijk menjalankan tugas membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Momen tersebut bisa dibilang sebagai titik balik karir Struijk. Pasalnya, begitu pulang dari timnas Indonesia, menit bermain yang didapatnya berkurang drastis. Terhitung sejak Januari 2025 hingga kini, Struijk hanya 3 kali dimainkan. Ia tidak pernah bermain secara penuh. Struijk hanya mendapatkan kesempatan berada di atas lapangan selama 40 menit dari 3 laga tersebut. Bukan hanya menit bermain yang minim, Rafael Struijk belakangan juga jarang masuk skuad Brisbane Roar. Meskipun menit bermainnya di level klub minim, Struijk kerap kali menjadi pembeda di Timnas Indonesia. Ia masih menjadi salah satu opsi yang bisa diandalkan. Apalagi skuad Garuda tidak bisa diperkuat Ragnar Oratmangun. Terlepas dari itu semua, dengan pemanggilannya kali ini, semoga Rafael Struijk bisa menunjukkan kembali performanya yang lama hilang dan menjadi pembuktian bahwa dirinya belum habis di atas rumput hijau Timnas Indonesia. Semangat membara Jordi Amat jelang hadapi Cina dan Jepang. Gairah baru ditujukan oleh bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, jelang laga krusial Juni mendatang. Tak mau sendirian, antusiasmenya ini juga ia tularkan ke rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia. Ia juga meminta kepada penggawa Garuda lainnya untuk memaksimalkan 2 laga tersebut agar impian Timnas Indonesia melenggang ke Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Sebelumnya, menuju pemusatan latihan yang kurang dari seminggu ke depan, Patrick Kluivert pastinya sudah mengantongi 32 nama yang dipanggil. Jordi Amat, pemain Johor Darul Takzim itu pun masuk dalam jajaran daftar tersebut. Dirinya mengaku tak sabar menanti 2 pertandingan penting kontra Cina dan Jepang. Pemain berusia 33 tahun itu berharap Indonesia bisa memanfaatkan momen untuk meraih hasil terbaik.
kembali bertugas. Pertandingan besar akan berlangsung melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini. Tulis Jordi Amat di Instagram pribadinya. Melihat kans Garuda masih terbuka lebar ke Piala Dunia 2026, Jordi menegaskan skuad Garuda harus memaksimalkan setiap peluang yang ada. Timnas Indonesia wajib meraih poin penuh saat melawan Cina dan Jepang. Adanya Jordi Amat jadi tambahan tenaga yang besar bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Alasannya dia memiliki banyak pengalaman untuk tampil di level internasional. Tentu, pengalaman segudang yang dimiliki Jordi diharapkan mampu menaikkan mental bertanding di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apalagi Timnas Indonesia banyak dihuni sejumlah pemain muda. Alasan Cina bakal kesulitan lawan skuad Garuda. Waktu yang terus berjalan dan Cina semakin menemui ketakutan jelang melawan Timnas Indonesia Juni mendatang. Apalagi keduanya sama-sama perlu meraih poin penuh untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Media Cina pun kemudian menyoroti soal 3 alasan ini bakal mempersulit negeri Tiongkok itu untuk melawan pasukan skuad Garuda. Seperti diketahui, media Cina 163 menilai bahwa pertandingan melawan Timnas Indonesia tak akan menjadi laga mudah buat tim asuhan Branko Ivankovic. Menurutnya, ada 3 alasan skuad Garuda bakal sulit dikalahkan dalam laga kandang. Alasan pertama, Timnas Indonesia dipastikan diperkuat 19 pemain naturalisasi dari 32 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Cina dan Jepang. Walaupun mereka tak menambah pemain naturalisasi baru, tetapi 19 pemain tersebut sudah memberi ancaman buat Cina. Bahkan, daftar ini lebih banyak dibandingkan saat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Ini dinilai bisa menjadi keuntungan tersendiri karena para pemain akan lebih memahami filosofi dan taktik yang ingin diterapkan tim pelatih nantinya. Kemudian alasan kedua yang menurut media Cina menilai skuad Garuda bakal sulit dikalahkan karena persiapan tim pelatih yang lebih matang. Pasalnya, dari 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia ini, tim pelatih memanggil beberapa nama baru. Sementara itu, alasan ketiga menurut media Cina adalah adanya tambahan pemain atau wajah-wajah baru yang bergabung membela Timnas Indonesia. 8 pemain baru ini tak masuk dalam laga pertama Cina melawan Timnas Indonesia di kandang pada 15 Oktober 2024 lalu. Dan itulah tadi beberapa alasan dari media Cina yang membuatnya ketar-ketir jelang menghadapi pasukan Kluivert CS 2 minggu ke depan. Patrick Kluivert dan asisten tiba di Bali, Ivar Jenner gembira. Momen mencuri perhatian kala Ivar Jenner dan kawan-kawan beserta para pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan asistennya tiba di Pulau Dewata. Kedatangan para komponen skuad Garuda ini disambut baik oleh warga Bali saat tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Seperti diketahui, kabar Ivar Jenner tiba di Pulau Seribu Pura diunggah oleh salah satu akun TikTok @abi_bali_driver. Abi diketahui seorang jasa driver untuk wisatawan yang berlibur ke Pulau Dewata. Melalui akun TikToknya, Abi membagikan detik-detik kedatangan Ivar Jenner di bandara. Dirinya juga membawa tulisan Welcome to Bali Ivar Jenner and Friends dalam sebuah kertas. Usai menjemput Ivar dari bandara, Abi kemudian mengantarnya ke hotel dan selanjutnya makan malam di salah satu tempat di sana. Pria tersebut tidak menyebutkan di mana lokasinya. Meski begitu, dalam video tersebut mereka sangat menikmati malam yang penuh dengan kehangatan itu. Berbalut kemeja coklat dan kacamata, Ivar Jenner menunjukkan senyum sumringah bersama kawan-kawannya saat tengah asik berada di dalam mobil. Tentu saja ini menjadi momen bahagia baginya sebelum menghadapi laga hidup mati melawan Cina dan Jepang. Selain itu, nama-nama yang sudah tiba di Bali diantaranya ada Marcelino Ferdinand hingga Asnawi yang sudah tiba lebih dulu untuk liburan jelang training center. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama asisten pelatihnya pun juga sudah berada di Bali sejak Senin sore. Hal itu disampaikan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga.
Ya, mudah-mudahan ini nyaman dan pelatih juga udah mulai turun ke Bali. Tim pelatihan sih udah, Sudah. juga datang semua, udah kumpul semua, ntar lagi mudah-mudahan. Tentunya menarik bagaimana keseruan training center Timnas Indonesia di Bali nanti yang bakal berlangsung mulai tanggal 25 Mei mendatang. Oke guys, itu dia semua video yang saya sajikan untuk Anda. Apabila Anda menyukainya silakan like, komen, dan subscribe. Tunggu lagi info-info terkait Timnas Indonesia selanjutnya menjelang TC dan ketika menghadapi Timnas dari Cina tanggal 5 Juni mendatang. Jangan lupa beri dukungan, beri semangat dan doanya untuk Timnas Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, Garuda di dada.